Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mustafa, NIM A11 2022 14458. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Bengkel Coding saya. Yang pertama, import Google Drive, lalu import seperti Pandas, SPD, import Numpy SMP ini, dan lain-lain. Berikutnya import datasetnya yang ada di drive. Lalu yang pertama di sini df head, df info, df deskripsi di sini digunakan untuk memuat data dan mendapatkan gambaran awal seperti melihat format baris teratas, memeriksa tipe data, dan ringkasan statistik. Yang berikutnya identifikasi missing value. Di sini df is null ini dan SNS board plot di sini berfungsi untuk menghitung dan memetakan jumlah nilai kosong di setiap kolom. Ini mengidentifikasi fitur mana yang memerlukan penanganan missing value dengan hasil tabel missing value seperti ini dengan sansin tinggi. Berikutnya visualisasi distribusi random row. SNS code plot di sini digunakan untuk memvisualisasikan sebaran kelas pada variabel target random row. Hasilnya mengkonfirmasi adanya imbalance kelas yang harus diatasi dengan hasil tabel distribusi kayak gini, dengan yes lebih tinggi daripada no lebih tinggi daripada yes. Berikutnya ada analisis korelasi untuk core matrix dan SNS head map di sini berfungsi untuk mengukur dan memvisualisasikan hubungan linear antar fitur numerik, membantu identifikasi fitur yang sangat berkorelasi atau sangat mengaruhi target. Dengan hasil tabel seperti ini. Berikutnya ada penegasan missing value. Ini kode df filna digunakan untuk mengisi nilai kosong, seperti median digunakan untuk fitur numerik untuk mengurangi dampak outliernya, sementara modus digunakan untuk fitur kategorikal. Hasil ini. Berikutnya analisis penegasan outliernya. Box plot di sini digunakan untuk mendeteksi anomali outlier. Kode ditetapkan untuk membatasi atau menangani nilai-nilai ekstrim pada fitur kunci agar model lebih stabil. Dengan tabel box plot rainfall sebelum penegasan outlier seperti ini. Berikutnya encoding kategorikal. Fungsi PDG dummies di sini untuk one hot encoding digunakan untuk mengubah data teks seperti arah angin menjadi format numerik yang dapat dibaca oleh algoritma machine learning, serta melakukan label encoding pada variabel target. Berikutnya scaling. Fungsi standar scaler di sini digunakan untuk menormalisasi skala semua fitur numerik. Tujuannya adalah memastikan setiap fitur memiliki rentan yang sama, rata-rata 0, standar deviasi 1.
agar tidak ada fitur yang mendominasi model. Berikutnya data split. Di sini fungsi range split di sini digunakan untuk membagi data menjadi set latih atau uji dengan memastikan proporsi kelas target tetap konsisten di kedua set. Berikutnya pemodelan awal di sini. Pemodelan awal, evaluasi awal, model logistik regression dan decision tree. Di sini saya menggunakan classification report dan confusion metric untuk mengevaluasi performa awal dengan fokus membandingkan pada metrik F1 score untuk kelas yes untuk hujan. Dengan hasil confusion metric ini logistik regression evaluation-nya dengan hasil dari ini, dan decision tree evaluation ini. Secara keseluruhan, logistik regression menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan decision tree. Akurasi 85% dibandingkan 75%. Keunggulan logistik regression terlihat jelas pada kemampuan mengklasifikasi kelas mayor kelas 0 dengan recall tinggi 0,95 dan mengidentifikasi kelas minoritas kelas 1 dengan precision lebih jauh 0,75 versus 0,50, menghasilkan advance score yang lebih tinggi 0,59. Meskipun decision tree sedikit lebih baik dengan hal recall untuk kelas 1, logistik regression lebih unggul dalam memberikan prediksi yang akurat dan seimbang, menjadikan pilihan model yang lebih baik untuk dataset ini. Berikutnya untuk penegasan imbalance class. Fungsi smooth di sini digunakan untuk menyeimbangkan data latih dengan membuat sampel buatan bagi kelas minoritas mengatasi masalah imbalance class yang ditentukan pada data split sebelumnya ini. Berikutnya modeling regression. Evaluasi sampling dan modelan ulang. Model logistik regression dilatih ulang pada data yang sudah di oversampling F1 score model sebelumnya dan sesudah smooth dibandingkan untuk membuktikan seberapa besar peningkatan kemampuan model dalam memprediksi hujan. Di sini untuk pemodelan ulangnya dengan hasilnya logistik regression sample evaluation ini. Untuk F1 score untuk kelas yes kelas 1 pada model logistik regression sebelumnya resampling ada 0,9. Setelah dilakukan resampling diasumsikan mengatasi imbalance data seperti menunjukkan oleh peningkatan recall kelas 1. F1 score untuk kelas yes pada model logistik regression meningkatkan 0,61, peningkatan kecil 0,02. Pada F1 score ini menunjukkan bahwa performa model menjadi sedikit lebih seimbang dalam menangani kelas minoritas dengan adanya peningkatan recall yang signifikan 0,49 menjadi 0,65
meskipun diiringi oleh penurunan coefficient dari 0,75 menjadi 0, berikutnya fitur selection. Saya menggunakan random forest untuk mendapatkan nilai virtually implicit code. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan memilih fitur-fitur yang saling berpengaruh dalam prediksi yang bertujuan mengurangi noise gambling model dengan hasil top 10 value-nya seperti ini. Berikutnya hyperbaric tuning. Fungsi green search CV ini digunakan untuk mencari kombinasi hypermethod terbaik untuk model random forest dengan scoring F1. Proses ini memastikan model optimal secara spesifik untuk meningkatkan F1 score kelas minoritas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.